Sahabat rumah belajar, bertemu lagi dengan Kak Tegar, guru matematika. Kali ini Kak Tegar akan membahas tentang materi integral untuk kelas 11 matematika wajib SMA. Oke, tujuannya nanti untuk memahami tentang integral tak tentu. Kita mulai saja ya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi integral, marilah kita ingat kembali bab sebelumnya. Bab sebelumnya yaitu tentang kalkulus diferensial atau biasa kita sebut sebagai turunan. Kita sebut sebagai turunan. Nah, nanti integral itu adalah kebalikan dari turunan. Jadi seperti yang ditampilkan di sini, bahwa kalkulus integral atau biasa kita panggil integral itu adalah mencari fungsi sebelum diturunkan atau fungsi asalnya ketika sebelum diturunkan. Nah, jadi seperti yang ditampilkan di sini, integral juga disebut antiderivatif. Oke, kita masuk ke materinya sekarang agar kita bisa memahami. Pertama-tama kita harus tahu dulu tentang integral tak tentu. Integral tak tentu. Kita bisa lihat di tampilan berikut ini, bentuk umumnya adalah seperti ini. Tentang integral tak tentu. Ya, seperti di tampilan, bentuk umum integral tak tentu dari fungsi f(x) adalah sebagai berikut. F(x) dx integral sama dengan f(x) plus c atau f besar x plus k. Setelah kita tahu tentang bentuk umumnya, selanjutnya kita harus tahu tentang aturan-aturan bagaimana kita memakai integral tak tentu tersebut. Aturan-aturannya seperti yang ditampilkan di layar adalah sebagai berikut. Nah, ini aturan yang pertama. Aturan yang pertama adalah aturan bagaimana kita menyelesaikan suatu fungsi yang bentuknya pangkat. Jadi nanti kebanyakan bentuknya pangkat pada integral. Jadi integral x pangkat n dx nanti penyelesaiannya tinggal x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah k, yaitu konstanta. Nah, berikut saya berikan contoh nanti agar tidak begitu cepat, bisa di-pause dulu untuk bisa memahaminya. Selanjutnya kita masuk ke aturan yang kedua. Nah, seperti pada tampilan, aturan kedua ialah integral dari suatu konstanta dikali dengan suatu fungsi. Jadi bagaimana kalau ada konstanta atau bilangan di depan suatu fungsi? Ternyata seperti pada tampilan, konstantanya bisa dikeluarkan agar lebih mudah lagi nanti kita dalam mengerjakannya. Contohnya bisa dilihat seperti itu. Tak lupa Kak Tegar selalu bilang kalau nanti ada yang kurang jelas bisa di stop dulu, difahami dengan jelas dulu baru masuk ke selanjutnya. Selanjutnya adalah aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga ialah aturan pangkat untuk n sama dengan min 1 atau seper x biasa. Nah, untuk n sama dengan min 1, integral x sama x pangkat min 1 dx itu sama dengan integral seper x dx. Caranya adalah tinggal kita ganti seper x tadi dengan len, tidak lupa ditambah dengan k. Contohnya seperti ini. Sudah pada tampilan. Dan aturan yang keempat, ini aturan yang cukup bisa memudahkan nanti kalau kalian sama mengerjakan tentang integral, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan
integral antara dua fungsi. Jadi kalau ada penjumlahan dan pengurangan, silahkan kalian tinggal dipecah saja atau dikerjakan sebagian satu bagian. Jadi tanda plus minusnya tinggal dipecah saja, kita integralkan satu bagian ke satu bagian lagi. Contohnya seperti tampilan berikut. Nah, seperti contoh ini, jadi mengerjakannya satu bagian saja biar lebih mudah. Dan aturan yang kelima, atau boleh saya bilang aturan yang terakhir, aturan yang kelima ini adalah tentang formula substitusi. Jadi ketika kita mempunyai integral FU dikalikan DU per DE, kita tinggal mengintegralkan FU DU, yaitu tinggal F besar U plus K. Bisa dilihat di contoh pada tampilan berikut agar lebih jelas. Tak lupa Pak Tegar ingatkan untuk bisa di pause dulu agar bisa lebih paham. Jadi seperti itu penjelasan tentang integral tak tentu. Kak Tegar berikan latihan untuk kalian. Boleh dicoba latihannya, dilakukan sendiri, dan seluruh rangkaian pembelajaran sudah saya berikan. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih. Salam rumah belajar.